Kunci kepintaran itu takwa. Kunci berkemajuan itu takwa. Kunci mendapatkan solusi itu takwa. Bahkan kunci mendapatkan rezeki yang membahagiakan itu takwa. Bukan sekedar banyak, tapi berkah. Anda dapat banyak, tidak berkah. Habisnya cepat, tidak dinikmati, menjadi beban. Pertanyaan berikutnya, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa kepada Allah untuk meraih apa yang dijanjikan tadi? Dan dahsyatnya, sebelum ayat itu kita bacakan, Allah sudah tunjukkan tokoh-tokoh yang sukses mempraktekkan itu, yang bahkan kisahnya melintasi zaman, dibuktikan secara sejarah ada, dilihat napak tilasnya dapat dicari, bahkan bukti sebagian peninggalannya bisa didapati sampai dengan kini. Siapa yang tidak kenal dengan Utsman bin Affan? Siapa yang tidak tahu dengan Abdurrahman bin Auf? Cek mereka sebelum meningkatkan takwa, dengan setelah mereka meningkatkan takwa, berapa peningkatan aset yang didapatkan? Asetnya Abdurrahman bin Auf saja setelah meningkatkan takwa, sebelumnya cuma dengan modal pakaian, masuk Islam meningkatkan takwa, itu kalau dikonversi sekarang setidaknya bernilai 72.000 triliun. Bagaimana mereka memulai dengan meningkatkan takwa? Maka dijawablah pada segmen yang kedua. Ketika ada seorang insan beriman, ingat kalimat takwa selalu bersanding dengan iman. Ada bagian yang pertama disebut dengan al-bu'dur rabbani, dimensi ilahi, yang sering diistilahkan oleh ulama kita dengan hablum minallah. Jadi kalau kita temukan kata takwa di Quran pertama, kita akan dapati ternyata implementasinya adalah membangun konektivitas yang baik dengan Allah. Maka ketika kalimat takwa dihadirkan dalam Al-Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai yang kelima, kalimat takwa pertama disebutkan dalam Al-Quran, dilekatkan pada pemiliknya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran jangan diragukan semua isinya. Dia akan memberi petunjuk pada orang takwa. Dan adilnya Allah menjadikan takwa pertama membuka Quran dengan bentuk jama'. Tunggalnya taqi, jamaknya muttaqin. Siapa orang takwa yang disebutkan di sini? Perhatikan ayat 3 dan seterusnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Perhatikan hasilnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah sebabnya ketika kita menunaikan salat pertama kali, yang diminta oleh Allah adalah Anda punya masalah apa, ingin minta apa, kalau benar salatnya sampai dengan ini, aku berikan apapun yang kau minta sesuai dengan kebutuhanmu. Firman Allahnya, perintahnya wasta'inu, bila ingin dirubah pada bentuk permintaan, maka dirubah katanya menjadi nasta'inu. Itu yang menjadikan kita berkata setiap berdiri dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat benar sholat yang kita tunaikan sampai detik itu, aku bagi segmen sholat pada dua bagian. Ada kewajiban hambaku untukku, ada kewajibanku untuk hambaku. Jika benar hambaku menunaikan sholat pada detik itu, aku kabulkan apapun yang ia minta selama itu menjadi kebutuhannya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Jika seorang yang salat berkata dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu dijawab oleh Allah, saudara. Kita senang menghadap, dijawab oleh Allah. Karena itu kita belajar bacaan yang benar supaya enggak malu. Menghadap pimpinan ditata-tata kalimat, menghadap Allah kok bacaan berantakan, tapi mintanya banyak. Itu sebab yang menjadikan kita terlatih pakai pakaian yang bagus, menghadap, minta, dijawab. Hambaku sedang memujiku. Idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim, qala Allah azza wa jalla asna 'alayya 'abdi. Jika hambaku berkata ar-rahman ar-rahim, aku jawab kata Allah, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Allah menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku mohon solusi darimu.
Dijawablah, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjianku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik kalimat itu, aku kabulkan apapun yang ia butuhkan. Kalau ada orang mengatakan kepada Anda, mustahil kamu dapat itu, gak akan bisa begitu, itu tanda pertama dari Allah. Abaikan semua pandangan itu, beralihlah kepada Allah, karena Allah ingin memberi tanpa campur tangan hambanya. Itu yang menjadikan Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat 14. Itu yang menjadikan Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Itu yang menjadikan Nabi Ismail memerintahkan semua keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat, Quran surah ke-19 ayat 55. Semua Nabi Rasul sholat. Ayat ada, contoh jelas di hadapan mata, kisah diperdengarkan. Belum yakin juga, dengan cara apa lagi diberikan keyakinan. Itulah sebabnya tiap pekan kita dipanggil dalam Jumat. Hei, cek takwamu. Mungkin kesulitannya bukan karena belum pintar, belum takwa. Mungkin dengan Allah ada yang belum selesai urusannya. Ini yang menjadikan tiap pekan kita datang untuk menghadap kepada Allah dan mengingatkan dan mengevaluasi selama sepekan. Mungkin ini yang belum selesai, yang butuh untuk direnungkan.